Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Sebelum masuk ke dalam ayat, terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Segat i'lam fi'il amar. Tidak ada korenah yang memengkolkan kepada sunnah dan mubah, maka menunjukkan kepada wajib. Fa'lam amrun mutlakun wa kullu amrin mutlakin lil wujub yuntiju fa'lam lil wujub. Jadi mencari ilmu tentang tauhid, makna la ilaha illallah hukumnya wajib. Ilmu dasar yaitu ilmu tauhid, kitab Tijan dan kitab-kitab tauhid lainnya. Karena makna la ilaha illallah itu, ilmu yang terkandung dalam la ilaha illallah itu tidak ada batasannya. Baiklah, diantaranya saja sifat 20 yang dibahas di dalam ilmu-ilmu tauhid, kita masukkan ke dalam lafaz la ilaha illallah, supaya waktu kita baca la ilaha illallah, belajar mengingat maknanya, memperdalami ilmu yang terkandung di dalamnya. Sebagai dasar ya sifat 20 aja masukkan ke dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah, la wujuda illallah. Ya bareng. La wujuda illallah. Nah ini dulu yang kita pelajari, ilmu yang tersimpan di dalamnya. Ini dulu yang kita pelajari maknanya, la ilaha illallah, la wujuda illallah. Perlu diketahui bahwa wujud artinya adalah ma yasihhu li ayyuro, sesuatu yang dapat dilihat, itu wujud. Beda dengan se. Kalau se definisinya adalah ma yasihhu li ayyukhbaru, sesuatu yang dapat dibicarakan, itu se. Kalau wujud ma yasihhu li ayyuro, sesuatu yang dapat dilihat. Kalau sayun ma yasihhu li ayyukhbaru, sesuatu yang dapat dibicarakan. Makanya kata syai'un paling umum dia. Wa ankarul manakir labdu syai'in, kata Imam Sibawi. Isim nakiroh yang paling nakiroh adalah lafaz syai'un. Karena seluruh perkara itu masuk ke dalam keumuman lafaz syai'un. Rokok syai'un. Kalau bahasa kitanya syai'un itu sesuatu loh. Rokok masuk ke dalam keumuman lafaz syai'un, sesuatu yang dihisap. Allah pun masuk ke dalam keumuman lafaz syai'un berdasarkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Seluruh perkara halikun akan binasa illa wajhah, kecuali zat Allah. Sebelum diistisna pakai lafaz illa wajhah, Allah masuk ke dalam keumuman lafaz syai'un.
Tapi setelah diistisna pakai lafadz illa wajha, maka lafadz syai'un itu kan keumumannya, satu syai'un halikun, kedua syai'un ghairu halikin. Syai'un halikun itu sesuatu yang ruksak seperti langit, bumi, manusia, pepohonan, hewan, gunung, laut. Syai'un ghairu halikin sesuatu yang tidak rusak. Nah, jadi setelah ditahsis, ini mukhasis mutasil namanya kata ulama ahli usul fikih ya. Illa wajha, setelah ditahsis pakai kekhususan ayat illa wajha, pakai istisna lafadz illa wajha, maka Allah keluar dari keumuman lafadz syai'un. Keumuman lafadz syai'un halikun ini. Ya. Jadi Allah keluar dari syai'un halikun. Maka jadi Allah mah syai'un ghairu halikin. Allah mah sesuatu yang tidak binasa, tidak akan rusak, karena Allah punya sifat qidam dan baqa. Nah, ba'dul baqi ba'da tahsisnya, sebagian syai'un yang sesudah ditahsis pakai lafadz illallah itu, maka adalah ba'dul baqi ba'da tahsisnya adalah perkara yang selain Allah. Syai'un halikun itu adalah perkara yang selain Allah. Jadi perkara yang selain Allah itu halik, perkara kalau Allah itu syai'un ghairu halik. Jadi paling umum lafadz syai'un. Makanya dalam hadarat pun kita pakai bahasa syai'un kan. Syai'un lillahi lahum walana al-fatihah. Syai'un lillah, sesuatu milik Allah. Syai'un lillah itu artinya sesuatu milik. Apa sesuatu milik Allah itu? Maghfirah Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, lahum untuk mereka ahli kubur, walana dan untuk kita al-fatihah. Jadi syai'ulillah itu sesuatu milik Allah itu adalah maghfirah Allah, surganya Allah, rahmat Allah, lahum untuk mereka, walana dan untuk kita al-fatihah. Itu redaksi yang singkat dalam hadarat ya. Kalau dalam rotib, kalau dalam Thariqah Alawiyah biasanya panjang ya. Bi anallahu ya'li darajatin fil jannah yaksuru masubati mawdha'i fasanati ma'khulna bijai ma'buna bihim wa yu'idu alaina min barakati masrurihim wa anwari ma'lumim wa nafahatim. Panjang itu, itnab, bahasanya panjang, itnab. Kalau syai'ulillahi lahum sudah mencakup kepada semuanya itu kan, bahasanya ijaz qasar gitu. Pengertiannya sama aja gitu. Pengertiannya sama saja. Jadi dalam hadarat kalau kita pakai redaksi syai'ulillah ya syai'ulillah aja. Karena itu redaksi apa? Ijaz qasar singkat syai'ulillahi lahum walana al-fatihah. Kalau mau pakai redaksi yang panjang, bi anallahu ya'li darajatin fil jannah wa yaksiru masubati mawdha'i fasanatim. Nah, itu itnab panjang itu. Tapi kadang suka ngedenger itu digabungin bi anallahu ya'li darajatin masubati mawdha'i syai'ulillahi lahum walana al-fatihah. Nah, berarti redaksinya ya ijaz ya itnab digabungin. Dalam pengertiannya mas sama. Cacat kalau menurut ulama ahli ma'ani mah ya, karena tatwilul kalam bila faidah, tatwil memperpanjang kalam nggak ada faidahnya ya cacat menurut ulama ahli ma'ani. Jadi sebaiknya dalam membuat redaksi itu kalau ijaz aja, kalau singkat kalau itnab saja. Kholal ya bahasanya. Terdapat kecacatan. Nah, jadi wujud artinya mayasihu li ayyura, sesuatu yang bisa dilihat. Jadi Allah wujud artinya Allah bisa dilihat. Allah bisa dilihat. Terus wujud terbagi dua. Satu wujud zati, kedua wujud arodi. Wujud terbagi dua. Satu wujud zati, kedua wujud arodi. Wujud zati itu adalah
wujud yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu wujud zati. Wujud yang tidak tersifati oleh Adam sabik dan tidak tersifati oleh Adam lahik, terserah bahasanya. Tapi yang maklum, yang kita ketahui bersama, bahasanya lebih enak yang pertama tadi. Wujud zati adalah wujud yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Atau bahasanya agak susah, tapi wujud yang tidak tersifati oleh Adam sabik. Adam sabik itu didahului oleh tiada, berarti ada awal gitu, sama aja pengertiannya. Dan tidak tersifati oleh Adam lahik, akan terkena tiada, berarti ada akhir. Sama aja, cuman beda bahasa aja, sinonim kata. Kedua, wujud arodi, wujud yang ada awal dan ada akhir. Wujud yang ada awal dan ada akhir, atau wujud yang ada awal tidak ada akhir. Karena wujudnya makhluk itu ada yang ada awal ada akhir seperti kita, ada yang ada awal tidak ada akhir seperti surga, aras, kursi, tidak ada akhir karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 perkara yang akan abadi yang dicipta oleh Allah yang maha suci. Aras, kursi, tulang ekor dan neraka, loh mahfuz dan kolam ruh dan juga surga. Nah, jadi la ilaha illallah, la wujuda illallah, tidak ada yang wujud zati illallah kecuali Allah. Selain Allah semuanya wujud apa? Arodi. Ustadz, saya mau tanya, kadang suka ada yang pakai bahasa la ilaha illallah hayyum maujud, ada kan yang kayak gitu tuh, artinya Allah maha hidup, maujud yang maujud. Saya belum ngerti itu maujud itu Pak Ustadz, bahasa maujud. Karena setahu saya maujud itu isim maf'ul, maknanya kang den. Jadi maujud kang den wujudaken, berarti Allah diwujudkan dong Pak Ustadz. Gimana itu? Saya belum ngerti itu, belum paham itu. Kalau dibahasakan hayyum maujud, berarti Allah yang maha hidup, maujudun yang diwujudkan. Pemahaman saya seperti itu, Tat. Karena setahu saya maujud itu isim maf'ul, kang den wujudaken. Nah, jawabannya maujud itu adalah isim maf'ul dimustaq dari masdar lafad wujud. Wajada yajidu wujudan fahuwa wajidun wa dzaka maujudun. Jadi maujud itu bukan kang den wujudaken pengertiannya, tapi kang den, kami ulang, maujud itu dimustaq dari masdar lafad wujdan ya. Wajada yajidu wujdanan fahuwa wajidun wa dzaka maujudun. Jadi maujud itu pengertiannya bukan kang den wujudaken, tapi kang den temu, yang diketemukan. Kalau kang den wujudaken mah bukan maujud tapi mujadun dari aujada. Aujada yujidu ijadan fahuwa mujidun wa dzaka mujadun. Kalau mujadun baru kang den wujudaken. Kalau mujadun baru kang den wujudaken. Kalau maujud mah bukan kang den wujudaken tapi kang den temu. Jadi hayyum maujud, Allah yang maha hidup, maujudun yang diketemukan di mana-mana, itu pengertiannya. Yang diketemukan di mana-mana, Allah diketemukan di pohon tangkil. Iya. Karena pohon tangkil ciptaan. Seluruh ciptaan harus ada yang menciptakan, konsekuensinya pohon tangkil harus ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan pohon tangkil? Allah. Diketemukan tuh Allah di pohon tangkil kan.
maujud fit tangkil. Dan Allah diketemukan di gunung. Dalilnya gunung ciptaan. Seluruh ciptaan harus ada yang menciptakan. Konsekuensinya gunung harus ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan gunung? Dalil naklinya khalaqa kulla syai'. Allah yang menciptakan gunung. Berarti Allah diketemukan tuh di gunung. Makanya hayyum maujud, yang diketemukan di mana-mana. Allah diketemukan di laut, di bulan, di bintang, di matahari, di awan, di pepohonan, di hewan, bahkan di dalam diri kita. Karena semua itu ciptaan, seluruh ciptaan harus ada yang menciptakan, konsekuensinya semua itu harus ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan semua itu? Allah. Jadi Allah maujud, diketemukan di mana-mana. Asal kitanya nazornya nazor iktibar, baru ketemu. Kalau nazor goplah mual kapangi. Makanya Allah nyuruh supaya kita selalu nazor iktibar. Unzuru maza fis samawat, lihat olehmu apa yang ada di balik langit. Allah nyuruhnya seperti itu. Jadi bukan cuman sekedar nyuruh ngelihat langitnya, tapi juga Allah nyuruh supaya kita berpikir apa yang ada di balik langit. Langit, cara mikirnya pakai kias akli ya. Langit ciptaan, seluruh ciptaan harus ada yang menciptakan, konsekuensinya langit harus ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Kalau nazar itibar mah ketemu tuh, mata lihat langit, otak mikir, hati jadi ingat Allah. Seperti itu ya. Jadi la wujuda illallah, tidak ada yang wujud zati kecuali Allah. Semua kita atau selain Allah semuanya wujud arodi. Karena hanya Allah yang wujudnya kidam dan bako. Hanya Allah yang wujudnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Hanya Allah yang wujudnya tidak tersifati oleh Adam sabik dan Adam lahir. Nyicil aja dulu, itu baru la wujuda illallah ya. Nanti nyambung aja.